Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kuliah kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah kita Desain dan Seminar Proposal dalam Prodi Manajemen Pendidikan Islam untuk Magister S2 bagi Bapak Ibu sekalian. Mata kuliah ini tujuannya adalah ini ada dua. Pertama adalah terwujudnya sebuah proposal riset, tesis tentunya, yang berstandar ilmiah untuk penyelesaian studi magister dan MPI Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan dengan mata kuliah ini mampu membuat proposal dan tesis. Jadi bukan hanya proposal, tapi juga tesis, serta melakukan akselerasi pendidikan magister yang qualified, yang kompetensial, berkualitas, dan profesional. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berniat kuliah misalnya 5 tahun, 10 tahun, nah saya kira saran saya nggak usah ikut mata kuliah ini. Tapi kalau ada yang ingin selesainya cukup 1,5 tahun, maksimal geser dikit 2 tahun, di sini tempatnya ada yang tepat, pas. Anda tidak salah duduk pada hari ini. Pasang niatnya hari ini ya, 1,5 maksimal 2 tahun. Anda sudah harus meninggalkan kampus. Bukan hanya meninggalkan saja. Meninggalkan kan banyak. Ada meninggalkan karena DO nanti ya. Meninggalkan karena disersi misalnya kalau lari dalam tugas gitu ya. Atau juga meninggalkan karena faktor-faktor X. Nah, tapi yang kita inginkan adalah meninggalkan secara akademis. Jadi dengan qualified ya, kualifikasi yang mumpuni, kompetensialnya yang memang memadai, kemudian punya kualitas, layak tampil di depan gitu, layak dipajang dimanapun dan kapanpun. Nah, itu orang berkualitas. Jadi saudara kita harapkan punya qualified atau kualifikasi, kompetensi, punya kualitas, dan tentu saja profesional ya. Yang kita harapkan saudara nanti mampu berakhir dengan husnul khotimah. Ini tujuan mata kuliah kita dan kompetensi yang kita harapkan Bapak Ibu mengikuti kuliah ini gitu. Saya yakin bahwa dengan Bapak Ibu nanti sudah punya proposal, itulah yang menjadi jembatan mengantarkan Bapak Ibu bisa selesai cepat ya. Jadi jangan lama-lama, intinya begitu. Karena kalau lama-lama biayanya tinggi, cost ya maksudnya. Di samping lagi waktunya bertambah. Nah, seharusnya kan bisa selesai 1,5 maksimal 2 tahun. Anda sudah bisa gunakan ijazahnya nanti. Apakah untuk naik pangkat, apakah untuk karir, atau kalau bujangan untuk modal kawin misalnya. Yang perempuan modal untuk menikah gitu ya. Pokoknya banyak lah gunanya gitu ya. Kalau sudah S2 magister kan, S2 kan kalau yang laki-laki tentu nilai tambahnya akan lebih tinggi itu di kacamata mertua, calon mertua gitu kan. Dibandingkan S1 gitu kan. Nah, tentu nilai jualnya lebih tinggi gitu ya. Pasarnya lebih mahal lah gitu ya. Ketimbang yang S1 gitu kan. Apalagi tidak punya S. Wah, itu lebih parah lagi gitu ya. Sekarang saudara udah punya S1 gitu kan. Jadi supaya nilai jualnya lebih tinggi. Demikian juga di pasar nanti, lembaga atau di tempat saudara berkarir. Pasti akan dilirik ya dengan magister itu. Apalagi kalau bisa lanjutkan ke S3. Lebih tinggi lagi harga seorang kapasitas SDM-nya gitu ya. Kapasitas SDM-nya itu akan lebih bernilai dan berharga. Karena memang itulah kualifikasi dan kualitas seseorang. Bukan dia banyak duitnya, bukan tinggi pangkatnya, tapi justru keilmuannya. Jadi keilmuan itu justru akan dinilai oleh baik di mata manusia maupun di mata Tuhan. Yarfa'illahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma daraja. Jadi lahir batin itu dihargai, dunia dan akhirat, baik secara material maupun spiritual. Anda dapat penghargaan ya lebih tinggi selain dari makhluk, juga dari sang khalik gitu kan. Nah, ini nilainya sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah perkuliahan kita. Cukup 14 kali ya, 14 kali perkuliahan. Kemudian nanti 2 kali ujian. Nah, 14 kali itu apa? Inilah silabus kita. Pertemuan 1 sampai 8 itu nanti namanya kuliah mimbar. Kami akan memberikan
materi, keilmuan, skill dan pengalamannya gitu sampai pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-9 sampai 14 itu saudara yang tampil dengan proposalnya masing-masing. Jadi masing-masing wajib membuat proposal selama kita mengikuti perkuliahan ini. Maka itu tugas mata kuliah ini adalah memandu kita semua mulai dari membuat judul, kemudian membangun teori, merumuskan masalah, sampailah mendudukkan metodologi. Sehingga Bapak Ibu betul-betul kita harapkan melek ilmiah ketika nanti belajar mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini relatif dia merupakan integrasi dari sekian mata kuliah yang terkait dengan keilmuan manajemen pendidikan. Nah, karena itu saudara jangan segan, jangan sungkan nanti ketika apa yang terasa dalam diskusi kita sampaikan, ya, katakan dengan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, nanti pulang ke rumah ditanya sama istri, apa tadi pelajarannya bang? Oh, rupanya tidur atau sibuk main WA, ya. Nah, gitu. Apa tadi pelajaran sama Pak Prof gitu? Lupa. Kena main WA di kelas gitu ya. Nah, coba pastikan Anda fokus dalam perkuliahan ini. Ya nggak lama kok. Paling lama 1,5 atau 1 jam udah cukup. Ya, kuliah gak usah lama-lama kalau online. Nanti kalau lama-lama saya memberikan materi di sini berapi-api sampai berbusa-busa mulut saya, saudara tidur berjamaah di sana kan, nggak fair kan. Nah, jadi kita sedikit aja tapi masuk gitu ya. Nah, yang penting masuk. Kalau masuk itu ukurannya terasa, ada yang terasa gitu ya. Nah, gitu. Kalau nggak masuk nggak terasa itu, gitu Bu Ian ya. Jadi, ya setiap yang masuk pasti terasa. Nah, pasti ada yang rasanya yang masuk, yang mengalir di dalam mindset kita ya, brain kita. Nah, gitu. Jadi ada 8 nanti materinya dibaca saja. Saya kasih kayak Bu Ian nanti Bu Ian share ke kawan-kawan ya. Mulai hari ini adalah orientasi silabus, judul-judul minggu depan. Bagaimana teknik membuat judul yang paling indah di dunia. Nah, kita berikan nanti. Dan paling mudah, indah dan mudah gitu ya. Nah, gitu. Karena banyak orang yang kadang-kadang bingung bikin judul itu. Ada yang saking bingungnya mules perutnya. Kemudian masuk WC. Nah, masuk WC, keluar dari WC dapat judul. Nah, itu judulnya abal-abalan itu. Ya, judul abal-abal itu ya. Ada yang gitu nanti itu. Anda boleh rasakan nanti. Mules mencari judul, akhirnya mules sakit perutnya bawa ke BAB. Ketika BAB-nya selesai dapat judul. Itu judul berbantuan hubus dan hobais itu. Ya, jin betina, jin jantan di dalam WC itu. Hati-hati ya. Judulnya kelihatan mudah, tapi dia juga agak susah gitu ya. Mudah dan susah itu ya hanya sekulit ari ya. Kalau mudah kalau kita sikapi, kalau susah kalau kita a priori gitu ya. Ini materinya. Saya nggak usah bacakan karena terlalu panjang nanti. Kasihan Bapak Ibu nanti ketiduran di sana gitu. Nah, ini teknik kuliah kita. Ya, pertama kuliah mimbar tadi 8 kali. Kemudian kuliah seminar 6 kali. Nanti kita lihat ya apakah ini kuliahnya juga offline atau kita ketemu lah ya. Masa online semua ya, offline ya 6 kali. Nah, 6 kali nggak mesti harus setiap minggu. Bisa aja nanti Bapak Ibu setting misalnya 2 hari atau 1 hari dari pagi sampai sore atau malam. Kita clearkan dalam pertemuan offline. Nah, nanti terserah diatur mau di mana. Apakah di kampus atau di hotel boleh nggak apa-apa ya. Atau di kafe. Yang penting ada syaratnya nanti perkuliahan pasca itu ada AC-nya, ada PPT-nya, ada Wi-Fi-nya gitu, jaringan. Nah, itu standar ya. Jadi syaratnya itu ya untuk kuliah kita nanti. Boleh kita bikin offline, nambah silaturahim lah ya, nambah rezeki gitu ya. Ya, silaturahim kan nambah rezeki ya. Nanti silakan diatur nanti mau ketemu langsung offline di mana terserah. Bapak Ibu yang ke Jambi kah? Atau saya diundang ke sana ya, ke Batanghari. Tinggal kita atur nanti gimana baiknya ya. Jadi idealnya begitu, 8 kali kuliah mimbar, kami akan berikan materinya. Kemudian 6 kali kuliah offline lah, kita ketemu di kelas klasikal.
Ketiga adalah UTS dan UAS. UTS itu ujian tengah semester ya. Sudah paham lah ya, sudah maklum ya. Kemudian UAS ujian akhir semester atau ujian semesteran. Keempat, nanti ada presentasi, seminar proposal, yaitu individu, namanya kelompok. Nanti ada 6 tadi kan, 6 kelompok. Nah, misalnya saudara ada berapa kata Bu Yan tadi? 21 ya Bu Yan ya? 21 orang dibagi 6. Jadi ada satu kelompok nanti sekitar berapa? 4 ya. Ada 4 orang, ada 3 orang. Nah, walaupun namanya kelompok, tapi presentasi proposalnya tetap individu. Masing-masing Bapak Ibu sekalian menampilkan proposalnya sendiri-sendiri. Karena kan tesisnya sendiri nanti, nggak gabung kan? Satu tesis untuk 21 orang kan, nggak kan? Nah, pasti satu proposal, satu kepentingan tesis. Maka itu walaupun kelompok 1, 2, 3, sampai 6, tapi Bapak Ibu tampilnya per individu dalam kelompoknya masing-masing. Nah, gitu caranya ya. Jadi kalau ada 4 orang nanti atau 3, nah silakan bertiga itu tampil dalam kelompoknya, tapi individu yang ditampilkan proposal. Yang kelima, ujian tengah semester. Apa kerjaan kita adalah membuat proposal dan melakukan presentasi seminarnya proposal. Jadi anggap proposal ini seminarnya di kelas nanti adalah seminar yang sungguhan sebenarnya. Karena proposal ini mulai dari judul sampai proposal jadi, ini Bapak Ibu jadikan nanti tesis. Karena nanti setelah mata kuliah selesai, kita akan rekom ke pimpinan atau wadir agar proposal ini dapat diberdayakan gitu. Nah, maka itu saya minta tadi ikuti perkuliahan ini dengan baik. Karena kalau ada yang tidak ikut, dipastikan saudara pasti tidak bisa bikin proposal dengan baik. Kalau nggak ikut dalam kuliah di SEM ini, dipastikan saudara akan kesulitan membuat proposalnya dengan baik. Karena ini kan mulai dari merumuskan judul, nanti kita pandu dari sana sampai ada endingnya, lahirnya sebuah proposal yang siap dilakukan riset. Maka itu biasanya mata kuliah ini setelah selesai nanti kita rekom yang sudah kita ACC itu, yang sudah diseminarkan, kita rekom ke pasca agar itu diteruskan menjadi judul tesis saudara untuk penyelesaian tesisnya gitu. Maka itu bikin yang sebenarnya, bikin yang sesungguhnya proposal ini, karena ini adalah jembatan saudara untuk selesai meninggalkan pasca kita gitu. Yang keenam, ujian semester, perbaikan proposal dan publikasi jurnal. Nah, dalam jurnal itu ada namanya pra-riset. Pra-riset itu kita menggabungkan dari sekian banyak proposal itu, cukup kita bikin 6 sampai 8 lembar. 6 sampai 8 lembar itu artinya 6.000 sampai 8.000 kata. Itu yang digunakan dalam sebuah jurnal. Kemudian dipublikasikan. Tandanya saudara sudah siap melanjutkan tesis itu atau proposal itu menjadi sebuah tesis. Nah, dibuat di mana? Di Sinta. Sinta itu adalah jurnal nasional ya, yang ada di Indonesia. Sintanya banyak itu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan Anda mau Sinta berapa, tidak akan dipatok, pokoknya asal Sinta. Ya, Sinta itu nama jurnal kita yang berada di bawah Dignas, dan itu menjadi kualifikasi nasional untuk penerbitan ilmiah. Sehingga nanti saudara dikenal oleh makhluk lain dengan adanya jurnal itu. Kalau tidak ada terbitan, tidak ada karya, makhluk lain tidak kenal saudara. Tapi dengan nama nanti yang sudah dimuat di jurnal, nah makhluk lain bisa mengakses Anda di Nusantara kah atau di dunia. Nah, jadi sekarang kita sudah menjadi orang-orang global. Maka tidak ada pilihan lain, kita juga harus pelan-pelan sudah mulai merambah ke dunia globalisasi ya. Melalui apa? Pintu gerbangnya adalah jurnal. Itu salah satu. Oke, lanjutkan. Tagihan pembelajaran, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nanti ketika membuat proposal harus ada studi pendahuluan yang akan dituangkan data itu pada bab 1. Istilahnya itu data grand tour, data studi pendahuluan, data awal. Sesuai dengan judul nanti yang Bapak Ibu sudah tetapkan sebagai pilihan untuk judul tesis. Ada data pendukung nanti diperlukan pada bab 1. Yang kedua, membuat proposal riset individu baik kualitatif atau kuantitatif dengan standar
Nah, ini standarnya. Satu, minimal proposal itu 30 halaman dan maksimal 40 halaman. Nah, kalau nanti ada yang hobi menulis, mungkin tulisannya lebih banyak. Nah, kita batas saja. Jadi cukup 30 dulu dan maksimal 40. Dengan proporsi halaman, lihat di pasca. Pasca biasanya ada perimbangan itu proporsi halaman. Bab 1 berapa, bab 2 berapa, bab 3 berapa. Itu di buku panduan pasca biasanya ada. Ya, lihat nanti di sana. Jadi dari 30 halaman itu berapa persen di bab 1, berapa persen bab 2, berapa persen bab 3. Itu namanya standar akademik, standar ilmiah akademik. Yang B ketikannya ya 1,5 spasi. Dengan font yang kita gunakan Arial, karakternya 12, kertasnya A4. Jadi kalau nanti di print out, Anda ingat kertasnya digunakan A4, ukuran standar internasional tuh ya, dengan 80 gram. Marginnya 43, 4 di atas, 3 di kanan, 43 lagi yang di bawah. Kirinya 4, 3-nya di bawah. Model tulisannya adalah Mendeley. Mendeley itu ketika nanti Bapak Ibu bikin kutipan itu langsung orang bisa akses punya tulisan Bapak Ibu sekalian. Itu Mendeley. Jadi maka itu nanti ketika kita mengutip buku, mengutip jurnal, buat modelnya Mendeley. Dan daftar pustaka pun model Mendeley. Nah, itu akan membantu saudara lebih cepat dikenal orang karya yang saudara tulis. Itu namanya Mendeley ya. Nah, model di dalam tulisan-tulisannya seperti apa? Itu model footnote atau model catatan kaki. Model catatan kaki itu seperti apa? Kita menampilkan buku yang kita kutip utuh. Ada nama penulis, kemudian ada nama bukunya, lalu ada tempat kota terbitnya, ada penerbitnya, ada tahunnya, ada halamannya bahkan. Itu namanya footnote. Jadi mulai dari nama orang sampai halaman yang kita kutip itu dituangkan di bawah. Nah, kalau di dokumen, My Dokumen, saudara nanti lihat di sana ada namanya footnote ya. Atau dari note. Nah, nanti tekan note itu keluar footnote. Itu tinggal pilih saja, itu sudah otomatis. Nggak perlu dibikin ketikan secara manual. Tinggal pilih aja di Word. Itu sudah sunnah komputer. Jadi artinya barang itu sudah ada di sana. Sudah dibuat oleh pakarnya dari teknologinya gitu. Jadi kita nggak perlu bikin-bikin atau disetting-setting. Dia sudah include di dalam setiap komputer ya. Semuanya ada di sana. Yang ketiga, C, buku minimal Anda gunakan 30 buah. Untuk proposal itu yang pendukungnya. Kemudian maksimal 60. Kemudian bukunya digunakan edisi 10 tahun terakhir. Dan 30%-nya gunakan bahasa asing. Asing itu boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Arab, boleh juga bahasa Cina, ya, atau bahasa Mandarin, atau bahasa-bahasa lain, Belanda, Prancis. Mana tahu ada yang punya modal bahasa-bahasa lain, boleh ya. Selain bahasa Indonesia. Jadi 30%-nya bahasa asing. Nah, kemudian proposal Anda nanti pastikan bebas plagiat 80%. Ada Turnitin namanya. Nanti ada saya minta keterangan bebas 80%, artinya 20% masih ditoleransi ya. Ada kutipan-kutipan yang mirip serupa yang punya orang lain. Tapi 80% harus clear. Nah, itu karena itu juga nanti syarat dari ketika saudara bikin jurnal. Karena jurnalnya kalau kebanyakan plagiat juga ditolak nanti oleh jurnal gitu. Nah, maka itu kita sudah dari awal kita sisir. Jangan sampai Anda melakukan plagiat. Plagiat itu mencilok karya orang lain. Nah, ya, mencilok dan tidak dibuat sumbernya. Seakan-akan itu karya kita sendiri. Padahal kita mencilok. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita mengutip pendapat orang, buat kutipannya, buat sumbernya. Itu tadi di bawah yang namanya footnote itu. Maka kita terbebas dari yang namanya plagiat atau mencuri karya orang lain. Nah, itu tidak boleh. Itu ada sanksi pidananya itu. Ya, kalau dalam karya ilmiah itu dicuri atau melakukan plagiat. Jadi bukan mencuri hal-hal yang nyata saja. Yang ada sanksinya gitu. Nah, ini ujian-ujian tadi sudah ya. Saya kira nggak perlu lagi. Nanti kita tinggal baca saja di di PPT-nya. Nah, ini sistematika penulisannya, Pak.
laporan proposal nanti ya. Pertama bagiannya adalah preliminary. Preliminary itu adalah bagian depan proposal. Jadi Bapak Ibu misalnya ada bikin judul, daftar isi, daftar lampiran, itu namanya preliminary, bagian depan karya ilmiah atau bagian depan proposal. Kemudian masuk berikutnya bab 1, pendahuluan. Isi pendahuluan itu apa? Ada grand theory, maksudnya teori yang digunakan. Ada grand tour, maksudnya data awal yang digunakan. Dan ada grand question. Question itu apa? Rumusan masalah. Dan di samping ada tujuan, kemudian kegunaan penulisan, demikian juga hipotesis. Kalau penelitiannya nanti kuantitatif. Kalau kualitatif nggak pakai hipotesis ya. Karena hipotesis itu diuji dengan statistik. Sementara kalau kita di dalam karya ilmiah yang kualitatif itu nggak ada statistiknya karena nggak ada yang diuji. Semuanya yang dijajal adalah mindset kita, brain kita ya, pemikiran kita dalam pembahasan yang namanya nanti ada verifikasi atau triangulasi. Yang bagian berikut bab 2 landasan teori yang digunakan dalam tesis kita. Nah, dari setiap teori itu dibikin sintesis. Sintesis itu maksudnya apa? Simpul teori. Jadi kita sudah beberkan misalnya ada 10 teori untuk sebuah variabel atau tema. Nah, kemudian kita simpulkan dari sekian banyak pandangan, pendapat yang tadi diberikan oleh pakar, apakah dalam bentuk teori formal atau dalam bentuk teori yang dimodif. Teori modif itu adalah pandangan-pandangan, anggapan-anggapan, atau asumsi dari pakar. Itu juga boleh dijadikan bangunan teori yang kita susun, kemudian nanti disimpulkan. Simpul itu namanya sintesis. Nah, kemudian dibuat lagi indikatornya. Indikator itu alat ukur kita untuk mengembangkan nanti dalam bentuk instrumen atau data yang akan kita kumpul. Indikator itu digunakan untuk mengumpulkan data grand tour. Maksudnya apa? Apa yang berbeda dengan indikator kita? Itulah data grand tour yang kita ambil di lapangan, data awal. Atau istilahnya data dukung penelitian kita. Jadi gampangnya begitu. Nanti misalnya ada 5 indikator yang kita turunkan dari teori. Nah, dari 5 itulah kita ambil data di lapangan. Apa yang berbeda dengan indikator itu? Atau istilah bahasa problem itu namanya apa yang senjang, kesenjangan apa, keunikan apa yang kita ambil di lapangan. Nah, itu yang menjadi sandarannya gitu ya. Apakah keunikan itu dilihat dari keunggulannya, kelebihannya, kebaikannya, atau juga keterdepanannya gitu, boleh kita angkat ya, mutunya misalnya. Nah, atau juga keterbelakangannya, kekurangannya, kelemahannya, kesulitannya, dan berbagai problem yang terkait dengan lembaga atau institusi yang kita akan lakukan penelitian. Itu namanya kelemahan. Jadi problem itu, masalah itu, kesenjangan itu bisa dilihat dari faktor keunggulannya atau dari faktor kekurangannya gitu. Itulah kesenjangan, lag gitu ya. Lag istilahnya itu ya, antara teoretik itu fakta yang sesungguhnya dengan faktor data-data empirik, fakta yang sebenarnya. Nah, tugas kita kan hanya melihat itu, apa senjang antara teoretik yang sesungguhnya dengan fakta empirik, dataannya gitu, atau realitanya gitu. Kemudian yang bab 3 adalah metodologi penelitian. Nah, ini metodologi penelitian itu sama dengan alat ya. Metode kita mendapatkan data itu seperti apa? Maksud teknik-teknik yang kita lakukan di lapangan gitu. Itu nanti silakan dipilih apakah metodologi penelitian kuantitatif atau kualitatif. Itu pilihan masing-masing. Silakan dibawa istiqomah nanti. Dari depan sudah harus betul-betul istiqomah, nggak boleh ganti. Karena kalau saudara ganti di tengah jalan, itu alamat. Alamat maksudnya apa? Perjalanan pendidikan saudara akan panjang. Sedangkan dalam perkuliahan saja sudah dipandu proposal dan judulnya, ini susahnya ya lumayan gitu. Apalagi kalau saudara sudah sendirian nanti, tidak ketemu teman, tidak lagi ada ketemu dosen, jarang ke kampus, tahu-tahu merubah judul di lapangan. Nah, itu alamat ya, bisa berpanjang-panjang
bisa berlama-lama, kemudian juga ya bisa hilang di tengah rimba keilmuan, nggak pulang-pulang gitu ya. Gitu ya. Jadi Anda dari awal maka kita pandu, kita guide, kita berikan guidance-nya agar saudara tidak tersesat di rimba keilmuan. Jadi betul-betul bisa diantarkan sampai ke endingnya saudara menjadi seorang magister yang qualified tadi ya. Nah itulah metodologi ya, cara-cara kita mendapatkan datanya dan melaporkan hasil penelitian itu. Terakhir, lampiran-lampiran daripada proposal kita. Apa yang perlu lampiran itu adalah teori. Nah, pastikan saudara ketika mengutip dari buku, dari jurnal, ada sumbernya. Jadi jangan nanti setelah dikutip bukunya disimpan atau dipinjamkan kepada teman. Hilang itu. Ya. Dalam filosofi ilmu itu, barang siapa yang meminjamkan bukunya kepada orang lain, dia adalah orang yang bodoh. Nah, gitu. Tapi barang siapa yang meminjam buku dan mengembalikan buku itu pada orang yang bersangkutan, lebih bodoh lagi gitu. Nah, itu ya. Jadi jangan pernah sekali-sekali meminjamkan buku pada orang. Ya. Buku itu bagi Anda itu adalah perkakas ya. Alat untuk melakukan sesuatu, kalau istilah panen itu untuk memanen. Nah, kalau alat panen Anda kasih sama orang, apa yang Anda mau panen lagi gitu kan? Jadi alat yang memang digunakan untuk melakukan sebuah eksekusi dalam sebuah keadaan atau juga melakukan eksekusi tertentu. Nah, itu alatnya gitu. Jangan pernah buku dipinjamkan pada orang. Jadi kalau ada yang mau minjam, menumpang ngopi, ditongkrongin, Bapak Ibu. Temani di mana dia ngopi, ikut sana. Kopi halaman berapa? Buku nggak usah ngopi satu buku. Cukup halaman judul, halaman terbit, dan halaman yang dikutip. Jadi kalau bukunya nanti 1000 halaman, ngapain dikopi sampai 1000 halaman itu? Dibaca juga enggak gitu kan. Ambil halaman yang Anda kutip sesuai dengan kebutuhan kita. Itu cara cerdas memainkan literasi ya, literasi cerdas. Nggak perlu sepenuhnya dikopi. Sekarang kan zaman buku pakai PDF. Ya lebih gampang lagi. Jadi ribuan buku Anda bisa disimpan dalam sebuah file saja gitu. Untuk aman itu pakai hard disk yang gede ya. Sehingga banyak buku yang bisa di sana dan file banyak di sana. Jangan percaya dengan file-file kecil itu. Ya, file-file kecil itu flash disk. Itu di samping rawan masuknya virus, juga samping rawan dicuri kawan. Nah, hati-hati, flash disk jangan dikasih kawan gitu ya. Kesempatan dicuri bisa, masuk virus bisa. Jadi waspada. Ya kalau sudah mulai jadi ilmuwan ini, Anda harus mulai waspada tentang file-file laptopnya. Karena banyak kejadian kawan-kawan yang sedang asik menulis, laptopnya dicuri orang di mobil. Nah maka itu file-file seperti ini bikin backup. Ada di laptopnya, ada di hard disk. Jadi Anda beli satu hard disk nanti. Hard disk itu sekarang kan yang bagus tuh 1 tera minimal. 1 tera itu 1000 giga. Ada lagi di atas itu lagi sekarang, apa namanya itu? Di atas tera itu ya. Nah, kalau beli komputer kan sudah di atas tera itu sekarang. Kalau yang PC ya. Kalau yang masih laptop masih juga sederhana itu. Jadi Anda punya beberapa file cadangan. Di samping ada file yang dibawa-bawa. Itu seperti flash disk itu gitu ya. Jadi Anda sudah harus antisipasi, waspada keilmuan Anda. Jadi nanti sekian banyak PDF itu masukkan ke sana, simpan. Jadi itu tidak dibawa-bawa. Anggap itu taruh di pustaka mini kita di rumah. Jadi yang dibawa-bawa itu yang operasional flash disk. Nah pastikan begitu. Jadi Anda nggak perlu sekarang koleksi literasi sampai satu rumah bukunya. Kayak saya ini kalau dihitung-hitung bukunya udah satu rumah gitu ya. Kapan kita mau buka buku sebanyak itu gitu? Tapi kalau PDF kan bisa buka di HP kita, kadang-kadang Android, bisa di tab gitu ya, bisa juga di laptop, PC segala macam. Nah, yang penting waspada virus ya, harus setiap hari dikontrol, jangan sampai virusnya menyerang Anda. Apalagi virus kehidupan, namanya virus GIPA. Wah itu lebih bahaya lagi tuh. Ya apa itu GIPA? Gosip, intrik, fitnah, dan adu domba. Wah itu virus yang bahaya itu. Lebih harus diwaspadai tiap hari ya. Lebih bahaya dari virus laptop itu, komputer. Nah Bapak Ibu itulah
beberapa yang perlu kita pahami, dan lain-lain nanti dibaca saja, bahas dalam diskusi dan pertemuan berikutnya. Ini untuk evaluasi, ada 4 bagian, ada partisipasi kehadiran perkuliahan, ada tugas terstruktur, ada ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nanti kita bagi 4. Jadi kalau Anda nanti 2 saja tidak ikut, sudah dipastikan nilai 50, pasti gagal. Kalau 1 gak ikut, nilai maksimalnya 75. Itu juga nilainya hanya ya apa B ya, B minus ya. Nah, gitulah gambarannya ya. Tapi kalau Anda ikuti semua 4 komponen, Anda sudah dapat pasti 100 maksimal. Atau turun dikit 95, 90 ya. Nah, hari ini saya berikan Anda pucernya full 100. Mempertahankan pucer itu jangan sampai nanti di akhir perkuliahan tinggal 50. Pastikan bahwa Anda punya full power. Anda tetap dalam potensial ya, sampai akhir perkuliahan. Jangan sampai pernah terjadi nanti Anda menjadi impoten sampai akhir perkuliahan. Semuanya pastikan pucernya penuh, dan sampai akhir perkuliahan langsung siap menulis tesis dengan potensi yang full. Jangan minus impoten. Ibu tahu kan impoten ya? Semuanya full potensial. Jangan minus impoten. Impoten itu gak berdaya gitu ya, lemah ya. IQ-nya lemah, otaknya lemah, kecerdasannya lemah, ilmunya lemah, letoy lah, gitulah bahasanya gitu ya. Sehingga nggak mampu bikin karya ilmiah dan menyelesaikan studinya dengan baik. Karena banyak nanti begitu. Ukuran orang yang poten itu gampang. Selesainya 1,5 maksimal 3 tahun. Tapi kalau udah lebih 3 tahun, itu sudah tanda-tanda itu. Ya, waspada itu. Itu sudah mulai tanda-tanda memasuki kondisi-kondisi impoten. Impoten akademik. Wah, itu berbahaya itu. Kalau impoten akademik ya. Kalau impoten basic banyak obatnya sekarang. Obat kuat, obat apa segala macam. Tapi kalau impoten akademik, wah itu susah bangunnya ya. Harus di mood dulu ya. Mood ilmiah, mood ilmu, mau diberi lagi berbagai elan, spiritnya, semangat gitu kan. Pokoknya lebih berat dari impoten fisik ketimbang impoten akademik. Hati-hati ya, waspada nanti Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu sudah siap dengan bismillah, pasang niat, Anda akan tetap berada dalam full potens, full power. Ya, jangan pernah adanya low bed dalam perjalanan. Semoga semuanya berada dalam barokah, sehat walafiat, dan semuanya potensial mengakhiri dengan husnul khotimah. Amin. Sampai minggu depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.